Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa usalli wa usallimu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Nah, kita kembali melanjutkan ya malam hari ini untuk kajian kajian lagi kelas ya kelas jumlah muyasar. Kita sebenarnya sudah mendekati hampir ujung ya, tapi masih jauh sih. Dan kita sudah selesai di bab alif lainah ya, di pertemuan-pertemuan sebelumnya, dan sekarang kita masuk ke bab baru yaitu al-hadbu wa ziyadah. Al-hadbu wa ziyadah. Ini nanti saya tulis, kemudian langsung dicatat saja artinya. Selain itu nanti untuk pengharokatan maka saya diktekan kemudian langsung ditulis saja. Al-hadbu itu artinya penghapusan. Penghapusan itu al-hadbu ya. Al-hadbu ya. Jadi ada huruf-huruf yang dihapus. Sementara kalau az-ziyadah artinya penambahan. Jadi dalam bahasa Arab ya, kata-kata tertentu itu ada yang itu ditulis ya. Padahal asalnya itu tidak ada. Jadi ditambah. Atau dia itu secara lafaz diucapkan tapi penulisannya tidak ada. Nanti rincinya insya Allah masuk ke penjelasan. Nah, fil lughatil arabiyyah, fil lughatil arabiyyati ya, fil lughatil arabiyyati, kita masuk ke syarah sini ya, ke materinya. Ini ya. Fil lughatil arabiyyati hurufun tuhzafu kitabatan wa tuntaqu. Saya ulangi, diharokati, diperhatikan kitabnya masing-masing. Fil lughatil arabiyyati hurufun tuhzafu kitabatan wa tuntaqu. Sekali lagi ya. Fil lughatil arabiyyati hurufun tuhzafu kitabatan wa tuntaqu. Nah, fil lughatil arabiyyati artinya dalam bahasa Arab ya. Dalam bahasa Arab ya. Fil lughatil arabiyyati dalam bahasa Arab ya ada hurufun ya. Ada huruf ya, ada huruf-huruf, ada huruf-huruf ya, yang huruf-huruf itu tuhdaf ya, dihapus. Tuhdaf artinya dihapus. Tadi sudah di atas al-hadaf ya. Ada huruf-huruf yang dihapus. Kitabatan. Kitabatan artinya penulisannya. Yang dihapus penulisannya. Watuntok. Dan diucapkan. Jadi secara tulisan itu tidak ada wujudnya, tapi dalam pengucapan itu ada. Gitu ya. Jadi penulisannya dihapus, ya. Penulisannya dihapus, ya. Tapi pengucapannya tetap ada. Gitu. Dalam bahasa Arab ada huruf-huruf yang dihapus, ya, secara penulisannya, tapi diucapkan. Ya. Artinya meskipun nggak ada, tapi secara pengucapan itu ada, tapi tulisannya nggak ada. Gitu ya. Misal ya, contohnya misalnya alif. Ya. Alifun. Alifun. Contohnya alifun. Dikata ar-Rahman. Dikata apa? Ar-Rahmanu. Ya. Dikata ar-Rahmanu. Ya. Kita tahu di sini
mimnya dibaca panjang, Ar-Rahmanu, gitu kan? Tapi tidak ada di sini penulisannya. Setelah mim langsung nun. Padahal harusnya kalau mau panjang ditulis apa? Alif, Ar-Rahmanu, gitu kan? Tapi alifnya nggak ada, ditulisnya Ar-Rahmanu, ya, mim langsung sama nun. Fa innaha tuntaku, fa innaha tuntaku. Maka sesungguhnya dia itu diucapkan. Ya, sesungguhnya dia diucapkan. Maksudnya alif. Sesungguhnya dia alif maksudnya. Maka sesungguhnya alif itu diucapkan. Tuntaku, ya, tuntaku diucapkan. Hakada, ya, seperti Ar-Rahman. Ya, jadi tulisannya seperti ini, ya, secara tulisan seperti ini, tapi pengucapannya itu seperti ini. Ar-Rahmanu, gitu. Tulisannya Ar-Rahmanu, tulisannya. Tapi tetap cara bacanya Ar-Rahmanu. Gitu. Kayak ada apa? Ada alifnya setelah mim. Jadi alifnya itu tidak tertulis, tapi tetap dibaca. Begitu juga wawawun. Ya, wawun. Wawawun. Dan huruf waw di kata Dawud. Di kata Dawud. Ya, di kata Dawud. Fa'annaha tuntoku. Ya, maka sesungguhnya dia itu diucapkan. Fa'annaha tuntoku. Dia diucapkan. Diucapkan cara bacanya Dawudu. Dawudu. Jadi ada tambahan apa? Waw di sini. Sementara kalau kita lihat di sini itu nggak ada. Wawnya cuma satu. Jelas ya? Jadi di sini ya kata Dawudu ya, tapi dibacanya Dawud. Dawudu. Wahunaka hurufun di bawahnya garis ketiga. Wahunaka hurufun tuzadu kitabatan wala tuntoku. Ya, diharokati, dilihat kitabnya masing-masing. Wahunaka hurufun tuzadu kitabatan wala tuntoku. Sekali lagi ya. Wahunaka hurufun tuzadu kitabatan wala tuntoku. Dan di sana ya hunaka itu artinya di sana. Dan di sana ada huruf-huruf ya, hurufun ini sudah diterjemahkan di atas huruf-huruf. Tuzadu ya, tuzadu artinya ditambahkan, ya, kitabatan penulisannya, tambahkan penulisannya wala tuntoku, tapi tidak diucapkan. Jadi ini kebalikan dari yang pertama tadi. Kalau yang pertama hurufnya tidak ada tapi diucapkan. Kalau yang kedua ini hurufnya ada tapi tidak diucapkan. Jelas ya? Ini kebalikan dari yang atas tadi. Yang atas hurufnya tidak ada tapi dibaca. Nah, yang bawah ini hurufnya ada tapi tidak dibaca. Gitu ya. Mislu wawu. Contohnya huruf wawu. Ya, wawun di mana? Di kata amr. Di kata amr. Ya. Ini ada tambahan wawu di sini. Tapi ini tidak dibaca. Ini hanya tambahan saja. Gitu ya. Ini hanya tambahan saja.
Kemudian alif di kata katabu. Ya, alif di kata katabu ini tidak dibaca. Ya, enggak kemudian jadi kata buah gitu enggak. Ya, katabu gitu. Enggak kemudian jadi kata buah gitu enggak. Kata buah gitu enggak. Ya, tapi katabu gitu saja. Ya. Jadi ada kata yang hurufnya tidak ada tapi dibaca, ada juga kata yang hurufnya ada tapi tidak dibaca. Kemudian ya kata amr ini ya, ini kenapa ditambahkan wawu di akhir? Ini adalah sebagai pembeda ya antara amr dengan umar. Kalau sama begini, ya, Umar sama Amr ini sama, Umar sama Amr ini sama, ini gimana cara bedaannya? Ya, nanti orang salah sebut, salah baca. Makanya diberikan tanda wawu di akhir kata amru. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membedakan antara Amr sama Umar. Kalau Umar itu tidak ada wawunya, kalau Amr itu ada wawunya. Meskipun tidak kemudian jadi panjang Amru gitu enggak. Amr saja. Enggak kemudian jadi Amru gitu enggak. Gitu ya. Baik, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan atau tidak? Silakan. Tidak ada Ustaz. Yang lain? Halo, yang lain gimana? Halo, antum doang ini. Waktu lihat yang lain pada nggak hadir ya? Ada. Ada. Gimana? Yang lain bingung apa enggak? Karena soalnya takutnya suara nggak jelas, jadi agak agak keras ngomongnya. Soalnya petir di Jelas, sini. jelas kok Ustaz suaranya. Maksudnya bukan bukan lagi marah-marah ya, tapi maksudnya di sini tuh lagi hujan petir maksudnya. Takutnya suaranya nanti keputus kalau pelan-pelan, takutnya tiba-tiba putus gitu. Wifi-nya gitu jadi nggak jadi hilang. Putih Dewi gimana Ceras? Iya, insya Allah. Putih Hafsah? Nggak ada juga ya? Jadi berdua aja ini berarti ya. Ustaz. Baik, kita lanjutkan kalau gitu ya. Mawadi, ya, mawadi'il, mawadi'ul hadfi, ini sudah ada harakatnya. Mawadi'ul hadfi, ya, hadfi hamzah ibn. Ya. Mawadi'ul hadfi hamzah ibn. Mawadi itu artinya tempat-tempat. Ya, mawadi tempat-tempat. Tempat-tempat al-hadfi ya penghapusan. Tempat-tempat penghapusan ya. Hadfil hamzah ya penghapusan hamzah. Penghapusan hamzah ya hadfi hamzah ya. Hadfu hamzati ya hadfu hamzati ibn penghapusan hamzah pada kata ibnu, pada kata ibnu ya, jadi kata kata ibnu ini kan ada hamzah, ada hamzah. Hamzah apa ini namanya? Hamzah apa? Zokoto. Hamzah wasl. Tewas. Hamzah kota itu yang ada kepalanya atau gini, ini hamzah Oh, kota iya. kan sudah lewat dulu ya. Ini hamzah wasl ya, kan ada hamzah wasalnya di depan. Nah, ada kondisi di mana hamzah wasalnya ini dihapus gitu. Ada kondisi di mana ketika
kata ibn ya, ibn itu artinya kan anak, 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 nah, anak laki-laki gitu ya. Nah, itu ada kondisi di mana ini dihapus ya. Dan ada kondisi di mana hamzahnya ini tetap tidak dihapus. Kita masuk ke penjelasan dari syekhnya. Tuhdafu hamzatul wasli, ya, diharokati, dilihat kitabnya masing-masing, dibuka ya, kemudian diharokati. Tuhdafu hamzatul wasli khattan walafdhan. Saya ulangi. Tuhdafu hamzatul wasli khattan walafdhan min kalimati ibnu, min kalimati ibnu, ya, min kalimati ibnu fi salasi halatin, fi salasi halatin, ya. Tuhdafu hamzatul wasli khattan wa lafdhan min kalimati ibnu fi salasi halatin. Artinya apa? Dihapus ya. Tuhdafu ini harusnya sudah hafal ya artinya, karena diucap berulang-ulang kali kata hadaf. Tuhdafu ini kita sudah baca berulang-ulang kali. Tuhdafu itu dihapus ya. Hamzah wasl khotton, khotton ini penulisan, secara penulisan khotton wa lafdhan. Khotton ini penulisan, lafdhan ini pelafalan. Wa lafdhan dan pelafalan. Pelafalan maksudnya pengucapannya. Ya. Jadi ada kondisi di mana hamzahnya itu dihapus, benar-benar dihapus. Secara tulisan yang nggak ada, secara pelafalan juga nggak ada. Min kalimah, dari kata, kalimah ini kata, ini kita sudah belajar jauh di nahwu, di sorof, dan di imla. Ini sudah berulang kali ketemu kata kalimah. Kalimah berarti artinya kata. Dari kata apa? Dari kata ibn. Dari kata ibn, ya, fi salasi halat, pada 3 kondisi, pada 3 kondisi atau keadaan, pada 3 kondisi atau keadaan. Fi salasi halat, pada 3 kondisi atau keadaan, ya, pada 3 kondisi atau keadaan. Al-ula, yang pertama, al-ula di sini yang pertama, idza waqa'at baina, saya ulangi, al-ula idza waqa'at baina ismaini alamaini. Idza waqa'at baina ismaini alamaini. Idza waqa'at baina ismaini alamaini. Ya. Apabila terletak, idza waqa'at, ya, apabila terletak di mana? Terletak di antara 2 isim, ya, atau 2 nama, 2 nama, ya, di antara 2 nama isma ini, ya, 2 nama alama ini, ya, yang
diketahui. Alama ini ya, yang diketahui. Atau masyhur atau ya umum digunakan, sudah diketahui gitu nama ini. Wa tawaffarat asy-syurut at-taliyah. Dan tawaffarat asy-syurutu at-taliyatu. Wa tawaffarat asy-syurutu at-taliyatu. Dan mencakupi syarat-syarat berikut ini. Memenuhi syarat-syarat berikut ini. Tulis saja ya. Kayaknya nggak cukup. Memenuhi syarat-syarat. Ini syarat-syarat berikut ini. Yang pertama, alla yafsilu, ya. Alla yafsila, alla yafsilu bainaha wa bainal alami qablaha fasil. Ya. Alla. Oh, berarti alla yafsila, afan. Berarti yafsila. Alla yafsila bainaha wa bainal alami qablaha fasilun. Alla yafsila bainaha wa bainal alami qablaha fasilun. Yaitu agar tidak ada ya, Allah agar tidak ada apa? Agar tidak ada yafsil, pemisahan ya. Agar tidak terpisah gitu ya. Atau agar tidak ada pemisahan, agar tidak terpisah. Agar tidak terpisah ya. Agar tidak terpisah antara dia, maksudnya antara kata ibn itu ya, kata ibn ya, antara dia itu maksudnya kata ibn, wa bainal alami, dan antara nama yang alam, nama yang sudah diketahui itu ya, bainal alami ya, nama yang sudah diketahui qablaha ya, sebelumnya fasilun, sebuah pemisah. Saya ulangi, alla yafsila, agar tidak terpisah, bainaha, antara dia, maksudnya kata ibn, wa bainal alami, dan antara nama yang sudah diketahui itu, qablaha, sebelumnya ya, sebelum nama yang sudah diketahui itu, fasil, pemisah. Ya, contohnya di sini mislu Umar bin Khattabi. Umar bin Khattabi Tsaniyul Khulafa'i. Ya, Tsaniyul Khulafa'i. Ini contohnya Umar bin Khattabi Tsaniyul Khulafa'i. Umar aslinya kan Umar ibnu Al-Khattab, gitu kan aslinya. Tapi karena Umar ini isim alam, Al-Khattab juga isim alam, ya isim alam, maka kata ibn di tengahnya itu alifnya bukan alif, hamzah wasalnya tidak ditulis. Ya. Syaratnya apa? Tidak ada pemisah. Ya, tidak ada pemisah antara kata ibn ya, dan kata
Al-Khattab jadi langsung. Ya. Atau kata Umar dengan kata Ibn ini juga tidak ada pemisah. Ya, intinya langsung nyambung, tiga kata itu langsung nyambung. Misal Muhammad wa Ibnul Khattab. Muhammad wa Ibnul Khattab. Maka ditulis alifnya, bukan alif, hamzah wasalnya. Maka ditulis hamzah wasalnya. Gitu ya. Muhammad misalnya wa Ibnul Khattab. Wa Ibnul Khattab. Gitu ya. Ini misal saja. Nah, ini kan kepisah. Ya. Atau di sini bukan Muhammad ya, Umar. Umar wa Ibnul Khattab. Berarti kan kepisah. Antara kata Umar dengan kata Ibnnya kepisah. Ya kan? Umar wa Ibnul Khattab. Sementara di sini kan nyambung, nggak ada pemisah. Nah ini ada pemisahnya huruf wawu. Jadi kalau gandeng, ya, kalau gandeng semua maka langsung. Maka langsung. Tapi kalau ada pemisah maka tidak bisa. Atau pemisahnya ini panjang gitu ya. Nah, panjang gimana ya? Ya intinya nggak langsung ada kalimat. Ya, kalau tadi kan cuma satu huruf ya, wow, satu kata gitu. Pemisahnya itu panjang misalnya beberapa kata gitu. Maka ini juga sama. Ya. Maka ini juga sama. Di sini tidak diberikan contohnya sayangnya. Kalau yang salah itu gimana? Hanya diberikan contoh yang ininya saja. Misal panjang itu gimana? Umar ya. Wa ibnuhu. Nah, gimana ya? Nanti semoga di soal ada ya. Intinya syaratnya yang pertama adalah dia itu gandeng. Ya, dia itu gandeng begini, langsung. Ya, dia gandeng begini langsung. Mungkin nanti di tadribat kita ketemu yang contoh salah kemudian harus dibetulkan. Baik, syarat yang kedua, ya. Ayyakunal alam asani aban lil awwali. Saya ulangi, diharokati. An yakuna al alamu asaniyu aban lil awwali. An yakuna al alamu asaniyu aban lil awwali. Baik. Yaitu agar isim alam yang kedua, isim alam atau nama yang kedua, ini kan ada dua nama ya, Umar sama Khattab, Al-Khattab. Nama yang pertama Umar, nama yang kedua Khattab. Syarat yang kedua adalah agar nama yang kedua ya, itu adalah aban, ayah, ya, adalah ayah, sebagai ayah untuk yang pertama, Jadi syaratnya itu, ya. Ini kan contohnya tadi Umar bin Khattab ya. Kita lihat ke contoh yang pertama dulu. Umar bin Khattab. Umar ini anaknya Al-Khattab. Jadi Al-Khattab ini bapaknya Umar. Kalau bukan bapaknya maka tidak boleh kata binnya ini alifnya dihilangkan. Gitu. Kemudian dinisbatkan langsung seperti ini. Gandeng ini nggak boleh. Ini nggak boleh. Kemudian di contoh yang kedua, Muhammadu bin Abdillah, Khatamul Anbiya.
Muhammad bin Abdullah khatamul anbiya. Nah, Muhammad bin Abdullah ya, bin Abdullah ya, penutup para nabi, khatamul anbiya. Nah, baik. Jelas ya. Jadi syaratnya itu dua. Yang pertama tidak ada pemisah, kapan itu gandeng langsung. Yang kedua adalah nama yang kedua itu dia harus jadi ayah bagi nama yang pertama. Fa'ilam tako. Kita ke paragraf selanjutnya. Fa'ilam tako baina alamaini. Fa'ilam tako. Ainnya sukun. Fa'ilam tako baina alamaini. Au fusila bainaha wa bainal alami. Au fusila bainaha wa bainal alami. Saya ulangi. Fa'in lam tako baina alamaini au fusila bainaha wa bainal alami. Ya, harokatin dulu ya. Aulam yakun al alamu as-saniyu. Aulam yakun al alamu as-saniyu aban lil awwali. Aban lil awwali fala tuhdafu al alifu. Fala tuhdafu al alifu. Fala tuhdafu al alifu. Artinya, maka apabila tidak terletak di antara dua nama tersebut, maka apabila tidak terletak di antara dua nama tersebut, ya, al-fusila bainaha, atau dipisah di antaranya, wa bainal alami, dan di antara nama alam, ya, nama yang sudah diketahui, aulam yakun al-alamu as-saniyu, atau nama yang kedua, ya, lam yakun al-alamu as-saniyu aban, ya, atau nama yang kedua ini tidak jadi ayah lil awal, untuk nama yang pertama, fala tuhzafu al alifu, maka alifnya tidak dihapus. Saya ulangi. Fa'in lam taqa baina alamaini, dan apabila tidak terletak di antara dua alam, dua nama yang diketahui, ya, dua nama yang ma'ruf, ya, aufusila bainaha wa bainal alami, atau ada pemisah, ya, atau dipisahkan antara dia dengan isim alam, dengan nama yang sudah diketahui, aulam yakun al-alamu as-saniyu aban, atau nama yang kedua tidak menjadi ayah lil awal, untuk nama yang pertama, fala tuhzafu al alifu, maka alifnya tidak dihapus. Misal, ya, mislu, contohnya Al-Karim Ibnul Karim. Al-Karim Ibnul Karim. Ini bukan nama yang ma'ruf, bukan nama yang diketahui, bukan nama yang masyhur, ya, bukan nama yang umumnya digunakan oleh orang-orang. Ya. Al-Karim Ibnul Karim. Ya. Jadi dikatakan laisa
alamaini. Ya, keduanya ini bukan isim alam, bukan nama yang ma'ruf, bukan nama yang uh, umum diketahui. Ya, bukan nama yang diketahui. Maka kata ibn yang ada di tengah ini alifnya tetap ada. Alifnya tetap ada. Karena ini bukan nama, bukan nama. Tahu ya nama yang dimaksud nama, maksudnya nama yang ya biasa nama, gitu. Nama yang diketahui yaitu nama. Ini kan bukan. Ya. Ini Al-Karim bukan. Ya, ini jadi yang dimaksud dari jumlah yang pertama tadi. Dan apabila tidak terletak di antara dua alam. Ya, ini kata ibn tidak terletak di antara dua isim yang alam, dua nama yang umum, dua nama yang ma'ruf. Al-Karim sama Al-Karim ini kan tidak jelas, ini tidak nama orang gitu maksudnya. Gitu kan? Maka kata ibnnya ini tidak kemudian alifnya hilang. Gitu ya. Atau yang kedua ini aku sila bainahu wa minal alam. Atau dipisahkan antara kata ibn itu dengan isim alam. Contohnya qala Muhammadun huwa ibnu Malikin. Berkata Muhammad, ya, dan dia adalah ibnu Malik, dan dia adalah anak Malik, ya, anaknya Malik, ya. Bisa jadi anaknya Malik atau anak raja. Ya, di sini ada pemisah. Apa kata huwa, ya, kata huwa antara kata Muhammad sama kata ibn ini kan nggak langsung, ada pemisah, ya kan? Nah, seperti yang contoh tadi saya bilang. Kalau ada pemisah, maka kata ibnnya ini ditulis hamzah wasalnya ditulis. Ya, tidak kemudian dihilangkan. Fasala bainahuma, ya. Fusila bainahuma domirun. Fusila bainahuma domirun. Diharokati ya. Fusila bainahuma domirun. Dipisahkan di antara keduanya sebuah domir, yaitu huwa. Huwa ini kan domir, dan ini jadi pemisah antara apa? Kata Muhammad dan kata ibn. Kemudian ini masuk yang tadi ini ya. Nah, yang terakhir adalah alam yakun awalam yakun al-alam asani aban lil awal. Atau kata yang kedua ini tidak menjadi ayah untuk kata yang pertama. Contohnya Muhammad ibni Abdul Muttalib. Ini kan Muhammad ibni Abdul Muttalib. Kenapa di sini hamzah wasalnya tetap ada? Karena Muhammad bukan anaknya Abdul Muttalib. Gitu. Ya. Muhammad anaknya Abdullah, bukan anaknya Abdul Muttalib gitu kan. Nah, kita Muhammad SAW itu bapaknya namanya Abdullah, bukan Abdul Muttalib. Ya. Abdul Muttalib ini kakeknya. Ya. Maka ini tidak bisa hamzah wasalnya dihilangkan. Ya. Jadi katakan asani laisa aban lil awal. Kata kedua ini bukanlah ayah untuk kata yang pertama. Ya. Kata kedua asani laisa aban lil awal. Kata kedua bukan ayah untuk kata yang pertama. Baik. Masih ada ini, tapi sudah jam ini ya, udah jam 9, satu lagi aja ya. Yang ketiga, tapi ketiga ini lumayan juga ya. Antakuna kalimata ibn mufrodah. Ya, antakuna kalimata ibn mufrodatan. Antakuna kalimatu ibn mufrodatan. Diharokati antakuna kalimatu ibnu mufrodatan. Mufrodatan. Ya. Yaitu kata ibn harus dalam bentuk mufrad. Ya. Kata ibn harus dalam bentuk mufrad. Bukan musanna, bukan
jamak, gitu ya. Bukan musanna, bukan jamak. Kalau musanna atau jamak maka bentuknya nanti berubah. Ya, bentuknya nanti berubah. Ini kita lihat, ya, ini contohnya yang mufrad, Utsman ibn Affan Dzu An-Nuraini. Ya, Utsman ibn Affan, Utsman ibn Affana Dzu An-Nuraini. Utsman bin Affan yang punya dua cahaya. Nah, ini karena ibnnya ini kan mufrad, tunggal, mufrad. Nah, ini kita sudah belajar nahwu ya. Ada isim mufrad, isim musanna, sama isim jamak. Ya, ini mufrad. Ya. Makanya dia hamzah wasalnya dihapus. Fa'in sunniyat, ya, maka jika digandakan, fa'in sunniyat, maka jika digandakan, ditulis ya, fa'in sunniyat, maka jika digandakan, au jumi'at, atau dijamakkan, fala tuhzafu, ya, alifuha, fala tuhzafu alifuha, fala tuhzafu alifuha. Maka jika digandakan atau dijamakkan, maka alifnya tidak dihapus. Alifnya tidak dihapus. Ya. Contohnya al-amin wal ma'mun, al-aminu wal ma'munu ibna Haruna ar-Rasyid. Ya. Ibna Haruna ar-Rasyid. Nah, ar-Rasyidi. Al-aminu wal ma'munu ibna Haruna ar-Rasyidi. Ya. Contohnya amin dan ma'mun, ya, al-amin dan al-ma'mun adalah dua anak. Ini artinya ibna, dua anak. Ya, dua anak dari Harun ar-Rasyid. Dari Harun ar-Rasyid. Ya. Ini alifnya, bukan alif ya, Afan. Ini hamzah wasalnya tetap ada. Kenapa tetap ada? Karena dalam bentuk musanna. Sementara yang Utsman bin Affan ini kan mufrad. Ya. Ini mufrad. Ibnnya mufrad gitu. Maka hamzah wasalnya tidak dihapus. Hamzah wasalnya dihapus karena dia mufrad. Tapi kalau musanna atau jamak maka dihapus. Baik. Sudah jam 9. Ada pertanyaan? Nggak ada, Ustaz. Yang lain? Tidak ada. Nanti diulang lagi. Kecepatan. Kecepatan ya? Iya. Udah nggak apa-apa Ustaz. Ntar diulang lagi. Soalnya udah mepet jam 9 sih soalnya. Iya Ustaz. Padahal udah ulang-ulang loh pada bacanya, jelasinnya. Masih kecepatan ya? Mungkin satu kali baca 5 kali pengulangan kali ya? Agak kecepatan, Ustaz. Ya, maksudnya berarti perlu diulangi berkali-kali gitu. Mungkin. Gimana? Nanti lihat rekamannya aja, Ustaz. Nah, udah. Baik. Ya, mungkin pekan depan ya, kita coba lebih pelan ya. Mungkin satu jam bahas satu poin atau 2 poin aja ya, kalau begitu. Nah. Yang lain gimana? Ukti Dewi gimana? Iya Ustaz. Harusnya diulang lagi 1 poin gitu. Namanya udah emak-emak ini Ustaz. Oh iya. Ya udah, berarti pekan depan ya kita bahas 1 poin setengah jam ya. Hmm.
Apa Ustaz? biar nggak apa namanya, biar nggak ketinggalan ya. Nah, mungkin Ana memang kecepatan ya. Baik, malam hari ini cukup ya. Nanti silakan bisa disimak rekamannya karena yang ketinggalan. Ini juga sudah jam 9 ya. Takutnya sudah ganggu waktu istirahat ya. Barakallahu fikum. Kita tutup. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustaz. Assalamualaikum.